Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ya, dari tempat ini Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus terlalu baik. Amin. Haleluya. Tuhan selalu memperhatikan setiap kita dan Dia mengenal kehidupan kita. Dan Dia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Tuhan mengetahui kebutuhan saya. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita, keperluan kita. Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara perlukan di dunia ini? Apa yang saudara sedang cari hari-hari ini? Coba kita baca firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Saya baca ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Nah, Tuhan Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Haleluya. Nah, dikatakan tadi bahwa jangan kita khawatir. Jangan kita cemas. Bangsa yang tidak mengenal Allah, yang mereka cari cuman itu, saudara. Cuman makan, minum, pakai. Kalau yang menjadi kebutuhan pokok kita kalau kita belajar dari SD, SMP apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian, ya. Pangan itu apa? Makanan. Papan itu apa? Tempat tinggal. Itu yang menjadi kebutuhan manusia dan diajarkan untuk kita mencari itu. Diajarkan untuk kita berjuang supaya mendapatkan itu. Semua manusia. Tuhan Yesus katakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah semuanya juga mencari itu. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mencari itu? Pertanyaannya. Kita memerlukan itu enggak? Perlu. Dan Bapa tahu. Dia yang pelihara kita. Haleluya. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 atau ayat 17 saja. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, tanah terkutuk. Ya, saya sudah pergi di padang gurun di Israel sana. Sulit sekali tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Ya. Manusia harus berjuang untuk hidup. Harus berjuang.
Awalnya dipelihara oleh Allah. Taman yang indah dibuat oleh Allah. Buah-buahan disiapkan oleh Allah. Manusia tinggal petik. Manusia enggak bersusah payah, saudara. Allah memelihara manusia. Nah, tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan bahwa dengan berpeluh, dengan berkeringat, dia akan berjuang untuk mencari rezeki. Manusia akan berjuang untuk hidup. Dia cari makan, dia cari pakaian, dia cari tempat tinggal. Dan setelah itu kembali kepada debu. Nah, pengkhotbah Raja Salomo mengatakan ini adalah kesia-siaan. Manusia hidup. Ketika dia hidup, dia berjuang untuk hidupnya. Dia mencari makan, dia mencari pakaian, dia mencari tempat tinggal. Lalu setelah itu dia harus mati. Kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah, ya, bagaimana Raja Salomo mengatakan bahwa dia melihat kesia-siaan di bawah matahari. Generasi yang satu hilang, lalu muncul generasi yang satu. Manusia lahir, lalu dia hidup, lalu dia makan, lalu dia berjuang untuk kehidupannya. Tapi pada ujung-ujungnya juga mengalami yang namanya maut atau kematian. Lalu ada satu kesia-siaan lagi yang dilihat oleh Raja Salomo. Ada orang yang bersusah payah mendapatkan kekayaan. Dia mendapatkan kekayaan itu, tetapi dia tidak diberikan karunia untuk menikmati. Dia tidak diberikan karunia untuk menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Ini juga adalah kesia-siaan. Lalu Raja Salomo juga berkata bahwa yang harus dilakukan manusia ini adalah bekerja dan menikmati hasil pekerjaannya itu. Manusia semuanya berjuang, manusia semuanya bekerja. Dan firman Tuhan mengajarkan supaya manusia itu bekerja. Amin. Bekerja, ya. Tapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kalau kita hanya bekerja, kita mendapatkan nafkah, kita mendapatkan rezeki, lalu cukup sampai di sana, kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Lalu itu akan menjadi sia-sia. Untuk apa itu? Lalu ada orang berkata begini, kalau orang mati, ya, dia nggak akan bawa hartanya. Ya, datang dengan telanjang, kembali sama, nggak ada apa-apanya, saudara. Sekalipun dipakaikan jas, tapi tetap ada di bawah kuburan. Lalu banyak orang berkata, bahkan bikin status, harta tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Manusia hidup di dalam kesia-siaan. Nah, Allah yang begitu mengasihi manusia, Allah yang punya rencana indah buat manusia, Allah tidak mau manusia itu hidupnya sia-sia. Haleluya. Allah tidak mau hidup saya sia-sia. Allah tidak mau hidup saudara menjadi sia-sia. Allah tidak mau setiap kita hidupnya sia-sia. Hanya lahir, lalu makan, lalu minum, lalu berusaha, berjuang, lalu mati sia-sia. Allah tidak mau seperti itu. Allah mau memberikan satu kehidupan yang kekal bagi manusia. Allah mau memberikan satu kehidupan yang kekal buat saya, buat saudara. Haleluya. Amin. Allah mau supaya kita boleh mendapatkan sorga. Allah mau supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Allah mau supaya kita hidupnya tidak sia-sia.
Gak sia-sia. Allah mau supaya kita punya masa depan. Haleluya. Itu Tuhan kita, Tuhan yang baik. Sebab itu Tuhan mengajarkan di dalam Matius tadi yang sudah kita baca, bahwa jangan kita khawatir soal makan. Jangan kita khawatir soal minum, soal pakaian. Jangan kita khawatir akan kehidupan kita. Memang itu perlu. Tapi ada hal yang lebih utama daripada itu. Haleluya. Coba kita baca. Ayat 32 tadi dikatakan begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ada hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Yesus. Carilah dahulu. Bicara dahulu berarti sesuatu yang utama. Kita jangan sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah. Orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang utama bagi mereka adalah makan, minum, pakaian, ya, papan, rumah, lalu bersenang-senang. Itu yang menjadi utama. Uang yang menjadi utama. Tidak salah kita punya uang, saudara. Tapi kalau itu yang menjadi utama, yang kita cari di dalam kehidupan kita, lalu Tuhan dan yang lainnya, yang penting yang diajarkan di dalam firman Allah tentang keluarga, kita utamakan uang, bahaya, saudara, sangat bahaya. Kita dikatakan orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mau cari di mana? Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Di mana kerajaan Allah itu? Hal yang paling utama yang Yesus sampaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana? Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Roh Kudus. Yesus disebut Raja damai sejahtera. Lalu siapa kebenaran itu? Adalah Yesus. Ingat bahwa Yesus datang ke dunia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia datang sebagai Raja. Dan setiap orang yang percaya kepadanya masuk di dalam kerajaannya. Setiap hari Sabtu kita ada ibadah angker ministry. Angker itu bukan seram, bukan hal yang menakutkan, tapi angker itu adalah singkatan dari anak kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama. Maksudnya adalah ada sesuatu yang sangat penting di dunia ini, yaitu keselamatan. Haleluya. Kehidupan yang kekal. Yesus datang, saudara, ya. Saya beberapa waktu lalu mengkhotbahkan bahwa di Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 saya sebut itu sebagai jantungnya Alkitab. Saudara, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, kalau tidak ada kasih Allah dinyatakan kepada manusia, Allah tidak menjadi manusia, ya, Yesus tidak ada dicatat di Alkitab ini,
Ini tidak ada bedanya dengan buku-buku sejarah-sejarah lain saja. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal. Jantung Alkitab, kasih Allah. Dengan adanya Yesus, dengan adanya kasih Allah dinyatakan, kita boleh menjadi orang yang tidak sia-sia. Kita punya pengharapan, kita punya hari esok. Haleluya. Kita punya keselamatan, kehidupan yang kekal. Coba saudara lihat, ada satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas, Injil Lukas. Saya percaya Roh Kudus bekerja buat kita semua. Amin. Sangat mengasihi kita semua. Dan kita semua akan mengerti hal yang paling utama di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Lukas pasal 12 ayat 15. Demikian. Katanya lagi, ini perkataan Yesus ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara lihat ini. Yang dicari manusia adalah harta. Kalau punya harta kita punya makan. Kalau punya harta kita ada masa depan di dunia ini. Tapi kehidupan manusia bukan hanya di dunia. Haleluya. Kita ini hanya singgah saja di dunia ini. Kata firman Tuhan, kita ini hanya perantau saja. Kalau harta yang utama, sangat keliru. Sangat keliru. Karena firman Tuhan berkata, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Seperti Raja Salomo berkata, ada hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Dia kaya tapi dia gak bisa menikmati kekayaan itu. Lalu ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking banyaknya, dia bingung mau simpan di mana. Dia punya penghasilan. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan kubuat. Aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, hanya beristirahat, makan, minum, lalu bersenang-senang. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sia-sia bukan? Sudah punya segala-galanya. Tapi hidup seseorang tidak tergantung dengan apa yang dia miliki di dunia ini, tapi tergantung daripada Tuhan. Siapa yang punya nyawa kita? Siapa? Siapa yang punya nyawa kita, anak-anak muda? Tuhan Yesus, Allah pencipta kita. Siapa yang menentukan umur hidup kita? Naf, kamu menentukan hidupmu? Aku ingin hidup 100 tahun lagi.
Lalu kamu berjuang hidup sampai 100 tahun lagi, kamu bisa tentukan itu? Udah jaga makan, udah jaga minum, udah makan yang sehat-sehat semuanya, tidurnya teratur, olahraga, minum vitamin, udah sehat. Tiba-tiba di umur 39 tabrakan, mati. Karena kematian gak ada orang yang tahu, betul? Gak ada yang tahu. Adik-adik rohani saya udah berapa yang meninggal, saudara? Lebih muda dari saya. Gak ada yang tahu kematian itu. Sekarang masih kelihatan sehat-sehat, belum tahu besok, saudara. Belum tahu, apalagi situasi sekarang COVID-19. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya mau sampaikan kehidupan kita tergantung dari Tuhan. Berapa lama kita hidup? Memang Tuhan ajarkan kita untuk menjaga, harus bijaksana juga kita jaga, tapi yang menentukan Tuhan. Haleluya, saya jaga makan, gak mau makan terlalu banyak, dan gak mau kalau gak olahraga, ada waktu saya olahraga. Tapi saya tetap mau mengandalkan Tuhan karena Dia penentu dalam hidup saya. Haleluya. Ada hal yang paling utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaannya, kebenarannya. Temukan itu. Kita temukan itu di dalam Yesus. Haleluya. Kalau keperluan kita, kalau segala kebutuhan kita, Tuhan Yesus tahu itu semua. Amin. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Banyak orang khawatir, lalu cari jalan sendiri. Hati-hati dengan kekhawatiran, saudara. Hati-hati, orang dimulai dari kekhawatiran lalu dia jadi tamak. Orang dimulai dari kekhawatiran lalu dia jadi pelit. Orang dimulai dari kekhawatiran lalu dia salah jalan. Ini bukan hanya orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang biasa, tapi juga ini peringatan buat kita hamba-hamba Tuhan, imam-imam, nabi-nabi. Karena dalam perjanjian lama jelas dikatakan, saudara, bukan lagi yang utama Tuhan, tetapi apa? Keuntungan. Keuntungan. Coba kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-8. Saudara lihat kehidupan manusia. Ya, ini karena tidak percayanya atau kurang percayanya kepada Tuhan, sehingga tidak mengutamakan apa yang Tuhan mau, gitu. Mari kita baca. Saya baca saja ya. Ini sebenarnya orang-orang yang merasa melakukan firman, tetapi sebenarnya sudah tidak utama tentang Tuhan itu. Ya. Saya baca saja mulai ayatnya yang ke-10 ya. Kalau sebelumnya ini peringatan-peringatan. Tapi ini adalah satu penghukuman dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak mengutamakan hal yang paling utama, yaitu kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Sebab itu aku akan memberikan, ayat 10 ya, aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar apa? Dikatakan begini, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang kehidupannya yang disebut orang kecil, orang besar, semuanya mencari keuntungan. Lalu apa lagi dikatakan? Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Saudara lihat ini, gawat. Baik nabi maupun imam melakukan tipu. Ayat 11. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan,
Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Tuh. Yang utama yang mereka lakukan, kalau saudara lihat undur beberapa ayat. Ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kehidupan mereka bukan lagi yang diutamakan adalah kerajaan dan kebenaran, tapi soal keuntungan. Hati-hati saudara, yang menjadi fokus utama saudara adalah keuntungan untuk di dunia ini. Jangan sampai kita mengiring Tuhan hanya karena harta. Jangan sampai kita mengiring Tuhan supaya hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan secara duniawi. Keuntungan surga ya, ikut Tuhan pasti untung besar, amin. Haleluya, untung besar. Bicara damai sejahtera, bicara kebahagiaan, bicara anugerah, itulah keuntungan yang besar. Tapi tidak untuk mencari untung untuk kepentingan diri sendiri. Peringatan saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari makan, minum, mencari untung saja. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan ada nabi, ada imam juga yang mencari untung. Bukan hanya nabi dan imam, umat juga. Kalau nabi dan imam sudah cari untung, apalagi umat. Iya kan? Ada istilah dunia, kalau gurunya A, muridnya ABC. Iya kan? Saudara lihat, ketika Yesus datang di bait Allah, banyak orang yang jualan. Di bait Allah seperti pasar. Bahkan Yesus katakan dijadikan sebagai sarang penyamun di bait Allah. Oh, di bait Allah tapi kok jadi sarang penyamun. Yesus dia memporak-porandakan, dia membalik-balikan meja, dia marah, dia buat tali dan dia buat cambuk untuk mengusir pedagang-pedagang itu. Semuanya cari untung. Menjadi utama bagi mereka adalah makan dan minum dan pakaian dan kebutuhan kehidupan mereka di dunia ini. Salah besar. Hati-hati dengan kekhawatiran, saudara. Jangan biarkan kekhawatiran itu berkuasa di dalam hidupmu lalu engkau salah mengambil keputusan dalam perjalanan hidup. Saya ada nonton satu film kisah nyata, ya, di salah satu perusahaan TV sangat terkenal di Amerika. Lalu bagaimana seseorang harus tampil di media TV sebagai pembawa berita atau pembawa acara. Ternyata mereka harus mengikuti begitu banyak tantangan. Dan terjadi pelecehan. Ternyata orang yang mau ditampilkan itu dilecehkan dulu sama bosnya. Kalau kamu mau tampil, kamu harus berikan tubuhmu. Saudara lihat itu. Wanita-wanita yang cantik, saudara, lebih dari 10 orang, saudara bisa lihat itu muncul di berita, saudara. Karena hal yang nyata lalu dibuat film, memang sedikit didramatisir filmnya. Untuk supaya dia tampil dan mendapatkan uang yang banyak dan dia menjadi terkenal, dia rela, saudara. Padahal bosnya sudah tua.
Dia rela menyerahkan tubuhnya hanya untuk suatu keuntungan. Di akhir cerita film itu orang-orang itu pada menyesal, semuanya ketahuan, terbongkar. Hanya untuk mencari keuntungan. Banyak orang karena kekhawatiran, dia khawatir dia tidak akan dapat makan. Dia khawatir dia tidak akan dipercayakan di pekerjaannya. Dia khawatir dia akan gagal di kemudian hari. Dia mengambil keputusan yang salah. Anak Tuhan jangan khawatir. Haleluya. Amin. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang akan kamu minum. Karena hidup kita bukan tergantung dengan makanan dan minuman, tetapi tergantung kepada Tuhan. Kalau saya diizinkan Tuhan gak makan berapa hari, dan saya gak makan, kalau Tuhan bilang saya sehat, saya kuat, saya akan tetap sehat dan kuat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari kebenaran, dari firman Allah. Haleluya. Makan itu penting, saudara, perlu untuk kita hidup. Tapi ada yang lebih utama. Carilah kerajaan Allah. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Kumpulkanlah harta di sorga. Kalau kita baca dalam Matius tadi, kalau kita undur beberapa ayat, ya saya pernah diskusikan ini di sekolah Alkitab. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Sebelum saya baca, saya mau tanya dulu yang ada di pastor. Boleh enggak kita mengumpulkan harta di bumi? Pak, boleh enggak? Boleh-boleh aja. Naf, boleh enggak kita kumpulkan harta di bumi? Hah? Boleh. Anto? Boleh. Boleh. Lia, boleh enggak? Boleh? Oke, sekarang saya baca firman-Nya ya. Jemaat jawab di rumah, saudara. Boleh enggak kita kumpulkan harta di bumi? Oke, sekarang saya baca firman Tuhan ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sekali lagi ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sekarang saya tanya, boleh enggak kita kumpulkan harta di bumi? Jadi bingung. Jadi bingung gak? Tuhan bilang jangan, saudara bilang boleh. Ibu boleh gak, Bu? Boleh katanya. Saya coba jelaskan sedikit tentang ini ya. Oke. Ayatnya yang ke 19, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kumpulkanlah harta di sorga. Ini adalah perkataan Yesus waktu dia khotbah di bukit. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh punya tabungan? Waduh, ini waktu kita diskusi jadi masa pendeta nggak boleh ada tabungan katanya. Gimana maksudnya pengertian? Apakah Tuhan Yesus salah berkhotbah? Jangan kumpulkan harta di bumi. Saya mau sampaikan, Yesus tidak pernah salah berkhotbah. Karena dia adalah pengkhotbah terbaik sepanjang masa. Ini ada pengertiannya, saudara. Ya, sebenarnya pengertiannya ini harus dijawab dengan waktu saya jelaskan ini di murid-murid yang ada di sekolah Alkitab. Ya, waktu bersama saya juga waktu itu murid, kita lagi diskusi. Saya tulis di papan. Saya tulis di papan lalu saya buat kolom. Ya. Saya buat kolom mengumpulkan harta di bumi dan mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di bumi. Contoh yang pertama, saya punya tabungan
Tapi tabungan saya untuk keluarga saya. Saya mau menolong keluarga saya, istri, anak-anak saya. Dan kalau ada orang mau minta tolong, saya akan tolong. Saya punya tabungan. Itu masuk di kategori mengumpulkan harta di sorga. Nah, kalau mengumpulkan harta di bumi, saya punya harta, saya taruh di gudang, tapi hanya untuk kepentingan saya sendiri. Seperti yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 12. Maksud dari firman Tuhan ini, jangan mengumpulkan harta di bumi, maksudnya begini, jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Haleluya. Amin. Kita punya harta itu ada tujuan. Tidak salah saudara punya tabungan, tapi kalau saudara pelit, itu baru mengumpulkan harta di bumi. Itu pengertiannya. Ya, jadi mengumpulkan harta di bumi itu maksudnya. Jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Jangan tamak. Kumpulkanlah harta di sorga. Untuk kumpulkan harta di sorga bagaimana? Saudara pergi naik ke sorga. Siapa yang mau kumpulkan harta di sorga? Angkat tangan. Nah, di mana kita akan kumpulkan harta di sorga? Saudara mau naik ke sorga? Mati dulu. Mau kumpul harta di sorga, mati dulu. Bukan begitu saudara, maksudnya begini. Harta yang saudara miliki, kelola itu dengan yang baik. Buat keluargamu bahagia. Bantu orang-orang yang perlu untuk dibantu. Jadilah berkat. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Haleluya. Jadi berkat. Jadi berkat. Itu mengumpulkan harta di surga. Melayani, memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sudah menemukan kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah saudara sudah? Yang di rumah apakah sudah? Amin. Saya sudah menemukan kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Saya sudah menemukan kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Bapa tahu apa yang saya perlukan. Haleluya. Dia tidak pernah biarkan saya sampai hari ini. Ketika melayani Tuhan, waduh, Tuhan tidak pernah biarkan saya. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Tapi pernah enggak kekurangan? Hamba Tuhan pernah kekurangan enggak? Anak Tuhan pernah kekurangan enggak? Pernah. Ada ayatnya saudara. Ada. Tuhan izinkan itu. Tapi anak-anak Tuhan di tengah kekurangan dia akan tetap bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian hidupnya. Bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Di tengah kekurangan sekalipun. Ada, kita gak usah munafik kok. Hamba Tuhan, anak Tuhan juga kekurangan kok. Tapi bukan berarti Tuhan biarkan. Bukan. Kalaupun Tuhan izinkan penderitaan, kekurangan di dalam pelayanan, bukan berarti Tuhan biarkan. Tetapi di situ bukti Tuhan mau nyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Mujizat. Banyak sekali. Saya coba baca. Wah, ini saya udah panjang khotbahnya. Bentar lagi selesai. Contoh dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Kekurangan. Saya sering kekurangan. Tapi saya banyak di tengah kekurangan banyak menolong orang. Ini anugerah. Haleluya. Bukan karena saya, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Luar biasa bukan? Ada mujizat Tuhan. Kalau saudara memberi di tengah kelimpahan itu mah biasa. Bilang biasa bos. Memberi di tengah kelimpahan biasa. Tapi memberi di tengah kekurangan itu baru luar biasa. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8. Ini ada pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Saudara lihat, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu, ayat pertama ya,
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Haleluya. Di dalam pencobaan, di dalam penderitaan yang berat, sukacita mereka meluap. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara sudah menemukan kerajaan Allah, kalau saudara sudah menemukan kebenaran, di tengah pencobaan, ya, di tengah penderitaan, sukacita saudara akan meluap. Haleluya. Amin. Jemaat di Makedonia mereka sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan bahwa dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, mereka miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Maksudnya mereka berkekurangan, tetapi mereka tidak berhenti berbuat kasih. Haleluya. Lalu saudara lihat ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara lihat, dengan kerelaan sendiri meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ini yang utama. Mereka mengerti kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Lalu dikatakan kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, ini kehendak Allah ya, juga kepada kami pengertiannya, mereka memberikan hidup mereka juga untuk terlibat di dalam pelayanan kasih. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, ada kekurangan, tapi kekurangan bukan satu batasan untuk kita tidak menjadi berkat. Di tengah kekurangan, anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat. Lihat Yesus. Apakah Yesus berkekurangan pada waktu memberi makan 5.000 orang? Kekurangan. Tidak ada makanan. Murid-muridnya ada makanan cuman apa? 2 ikan dan 5 roti. Itu kekurangan. Sedangkan ada 5.000 orang di situ. Apakah itu cukup? Enggak cukup. Murid-muridnya bilang, Tuhan suruh mereka pulang karena kita tidak ada makanan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia mengucap syukur. Lihat, 2 ikan 5 roti bisa beri makan 5.000 orang. Menjadi kelimpahan. Anak Tuhan di dalam kekurangan ketika jadi berkat, itulah kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Saya sering mengalami kekurangan, tetapi terlalu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Di tengah kekurangan, kami masih terus melayani, kami masih terus giat di dalam pelayanan kasih. Kerajaan Allah sudah saya temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terus saudara, untuk mengenal akan Yesus, mengerti akan kebenarannya, jangan khawatir akan hidup saudara. Amin. Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Sampai hari ini saya masih sehat, masih kuat. Saya masih lihat saudara masih sehat, kuat. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Manusia kadangkala lagi makan hari ini, tapi dia lagi berpikir begini, besok gua makan apa, padahal hari ini lagi makan. Saudara jangan khawatir, kalau saudara lagi makan hari ini, besok saudara pasti makan. Orang gila aja dikasih makan sama Tuhan, apalagi saudara waras. Orang yang gak kenal Tuhan aja dikasih matahari,
dikasih berkat sama Tuhan untuk dia makan. Apalagi saudara yang kenal Tuhan. Jangan khawatir. Haleluya. Bilang sama hidup saudara, jangan khawatir. Amin. Bilang sama keluarga saudara, hei jangan khawatir. Bilang, hai kamu yang kurang percaya. Haleluya. Jangan khawatir. Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia sudah berikan keselamatan. Dia yang pelihara hidup kita selama di dunia ini. Amin. Kalau saja dia sudah menyerahkan nyawanya, masakan hanya untuk menolong kita. Kalau saudara mungkin belum ditolong hari ini, besok dan lusa, Tuhan sedang melatih saudara. Tapi saudara akan tetap hidup. Bersyukurlah. Dan saudara akan tetap menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa. Saya undang pemain musik. Haleluya.